Smartphone merek Xiaomi itu selalu identik dengan yang namanya performa dan performa. Nggak ada kesan untuk cewek-ceweknya gitu. Jadi handphonenya Xiaomi itu identik dengan performa yang disukai oleh para cowok. Nah, tapi ada satu seri dari Xiaomi, yaitu seri Xiaomi 12 Lite yang tahun ini keluar dengan varian yang sangat unyu banget. Seperti yang saya pegang ini, ada Xiaomi 12 Lite dengan warna light pink. Ini adalah varian yang sangat unyu banget dari seri Xiaomi. Bisa kalian lihat ya, bentuknya ini loh, manis banget. Bentuknya sangat cantik banget, dan pasti kalau kalian bawa handphone ini, banyak cewek-cewek yang tanya, itu handphone apa sih? Soalnya emang bentuknya catchy banget, dan pokoknya kece banget, serius. Desain dari Xiaomi 12 Lite ini tuh mengkotak layaknya iPhone. Bener-bener handphone yang mengkotak seperti iPhone. Sampai kerasa banget sudut-sudutnya yang beneran agak tajam. Berbeda kayak di Poco F4 atau Redmi Note 11 Pro 5G. Handphone ini walaupun mirip seperti iPhone, dia masih cukup besar sih. Dan di bagian atas kalian masih ada infrared blaster, speaker pertama, mic, dan di bagian kanan ada tombol volume, terus juga ada tombol power, di bagian bawah ada speaker lagi, speaker kedua, lubang Type-C, mic, dan SIM tray-nya yang cuma, ya kalian tahu sendirilah, handphone harga 5 jutaan udah tidak ada yang triple slot. Di bagian kiri aman, bersih, nggak ada apa-apa. Nah, kalau dibilang harga tadi ya, ini harganya 5 jutaan. Tapi buat kalian yang belum tahu, harganya ini resminya ada di 5.799 alias 5,8. Dan saya dapat di online-nya karena ada kupon cashback segala macam, jatuhnya ada di 5,6 kurang. Jadi sekitar 5590. Waduh bang, kok mahal banget sih dibandingkan dengan pendahulunya di Mi 11 Lite yang tahun lalu. Untuk ngomong mahal dan enggaknya jika perbandingan tahun yang lalu, kalian harus tahu bahwa Mi 11 Lite yang ada di Indonesia tuh cuma ada satu versi aja, yaitu versi 4G-nya aja. Dimana kalau di luar negeri tuh ada 3 versi. Pertama, Mi 11 Lite yang versi 4G, lalu ada Mi 11 Lite yang versi 5G, dan ada Mi 11 Lite yang versi New Edition. Bedanya, Mi 11 Lite yang 4G pakai Snapdragon 732, yang seri 5G yang pertama pakai Snapdragon 780, dan yang New Edition-nya pakai Snapdragon 778. Sama kayak yang ada di Xiaomi 12 Lite ini. Nah, kalau kita mengacu kepada harga, Xiaomi 12 Lite ini tuh harganya mirip dengan Mi 11 Lite 5G New Edition yang nggak masuk di Indonesia. Nah, jadi kalau dibilang menaik tajam dibandingkan dengan Mi 11 yang lalu, itu salah besar sih. Karena yang lalu itu cuma versi 4G aja, kalau yang ini versi 5G. Nah, dengan harga segitu kalian dapat apa aja sih? Ya, bisa kalian lihat ini handphone yang cantik banget. Dari build quality-nya sangat bagus, desainnya ini udah mengkotak, sangat-sangat menyerupai iPhone. Nah, buat kalian yang suka ngeluh, aduh harga segini masih fingerprintnya masih di samping. Nah, untuk Xiaomi 12 Lite ini fingerprintnya udah ada di dalam layar. Nah, seneng kan kalian? Nah, jadi emang bisa dibilang ya, handphone itu udah cantik banget dan bisa dijual kepada cewek-cewek. Bahkan teman-teman saya yang cewek ada yang tanya, baru kali ini saya ditanya handphone Xiaomi. Karena memang ya serius sih, ini bagus banget. Lalu kalau ditanya kamera, ini seru banget sih. Untuk kamera depannya dia ada di 32 megapiksel. Lalu di bagian belakang ada 108 megapiksel, lalu ada 8 megapiksel ultra wide, dan penggembiranya makro yang nggak usah dihitung lah ya. Nggak terlalu kepake juga. Nah, yang istimewa dari kamera ini buat saya pribadi adalah algoritmanya baru. Waktu saya lihat trailernya itu memang ada sih kayak algoritma kayak fusion apa gitu. Aku kira cuma gimmick aja, dan setelah saya coba selfie, damn, ini hasilnya bagus banget. Color tone yang ditampilkan ini beneran berbeda dari handphone Xiaomi yang biasanya. Bahkan kalian nggak akan bisa menemukan tone seperti ini di seri Xiaomi 12 Pro yang harganya 13 juta. Jadi memang bisa dibilang ya, ini agak istimewa di kameranya karena udah pakai algoritma yang baru,
Fotonya bagus, udah saya compare dengan Samsung A52 dan aku compare dengan Poco F4, juga hasilnya tetap bagus sih. Cuma memang kalau dibilang kamera di sini ya kurang optical image stabilisasi. Jadi waktu adegan low light atau malam hari ya jangan sampai goyang-goyang ya, biar fotonya nggak ngeblur. Dan untuk kamera selfie bagian depannya sih memang banyak keistimewaan ya. Pertama, ini 32 megapiksel yang memiliki autofocus. Jadi waktu kalian bikin video ya, itu akan ada blur tipis-tipis di bagian belakang. Karena ini ada autofocus. Kalau kalian mendekat, wajahnya bisa kelihatan detail banget dan backgroundnya makin blur. Lalu juga ada dua lampu LED di atas yang ya mungkin untuk para cewek-cewek suka banget ya. Tapi karena saya cowok, saya ya oke lah, tapi nggak terlalu kepake untuk laki-laki seperti saya. Perekamannya standar, masih di kamera depan ada di 1080, 30 fps, dan 60 fps. Untuk yang 60 fps-nya goncang-goncang ya, nggak ada kestabilan. Nah, berbeda di kamera belakang, ini kalian bisa ganti kamera antara kamera ultra wide dan kamera utama, walaupun hanya di 1080 30 fps. Dan untuk perekaman ultra wide cuma mentok di 1080 30 fps aja. Kalau kalian pingin ke 1080 60 fps bisa, tapi di kamera utama. Dan di resolusi itu kalian nggak bisa ganti-ganti kamera. Sama halnya seperti di 4K 30 fps. Untuk kamera belakang, aku bilang stabil semua. Yang nggak stabil cuma kamera depan aja yang di 1080 60 fps. Hasil foto dan videonya aku suka banget, tone warnanya bagus dan ini beneran kerasa upgrade. Akhirnya Xiaomi fotonya nggak gitu-gitu aja waktu saya lihat foto di Xiaomi 12 Lite. Dan beneran bagus, bahkan di compare dengan Samsung A52s di kondisi cahaya terang, oke banget sih foto dari Xiaomi 12 Lite. Nah, lalu cantik doang nih, gimana performanya? Nah, dia kan udah pakai Snapdragon 778 yang 5G punya. Untuk performa ya bisa dibilang lebih dari cukup. Cuma ada beberapa catatan dari gaming performanya yang harus saya sampaikan kepada kalian. Langsung aja deh di Genshin Impact. Di Genshin Impact settingan standarnya kalian tuh di limit di 35 fps. Jadi mau kalian di settingan lowest, mau kalian di settingan highest 60 fps, itu mentoknya cuma ada di 35 fps settingan standarnya. Nah, kalau kalian mau membuka settingan itu, kalian pertama harus mengaktifkan segala mode performanya. Lalu kalian matikan JoyUC-nya, nanti dia akan bisa lompat ke FPS yang lebih tinggi. Nah, tapi apa yang dihasilkan ketika FPS-nya makin tinggi? Ya, tentu baterainya akan drain, akan lebih cepat habis, dan suhu smartphone akan naik. Dimana waktu saya nyoba, ya jatuhnya ya hampir mirip-mirip ya dengan FPS yang belum di-unlock. Dimana waktu battle itu FPS-nya bisa sampai ke 40-an, kalau diem ya bisa ke 60-an. Cuma rata-ratanya tetap di 30-45 fps. Kebanyakan sih 30-an fps aja. Bukan performa yang garang untuk sebuah handphone yang cantik, jadi bisa aku bilang wajar. Nah, untuk yang Mobile Legends dan PUBG dan Apex Legends, ini aman sih kalau kalian mainnya pakai WiFi atau di ruang ber-AC. Kalau kalian main di tempat yang panas kayak saya, pakai kartu seluler pula, maka handphonenya akan panas dan terjadi frame drop. Dimana waktu saya panas-panasnya ya, ini waktu panas-panasnya tempatnya, ini PUBG ketahan di 50 fps untuk settingan smooth extreme. Dan Mobile Legends Bang Bang FPS-nya ketahan di 80-an kecil. Dan Apex Legends bisa ngedrop sampai 20 atau 30-an fps. Nah, itu kondisi terburuknya. Nah, cuma kan pasti teman-teman kan banyak yang mainnya di rumah, AC, pakai WiFi. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang sangat aman untuk Xiaomi 12 Lite. Jadi, untuk kalian yang mainnya di ruangan ber-AC, di rumah pakai WiFi, aku bilang ini aman. Cuma Genshin Impact aja yang perlu kalian perhatikan. Nah, kalau dibuat pemakaian sehari-hari, saya sudah pakai sih. Ini enak. Tidak ada masalah, tidak ada bug, dan saya tidak melihat iklan so far. Dan kalau ditanya baterainya habis berapa bang? Untuk pemakaian saya yang normal ya, ngegame ada, sambungin ke smart band, dibuat telepon, dibuat TikTok dan segala macam video foto, itu screen on time-nya bisa menyentuh di 5 jam 24 menit. Dengan waktu aktif 16 jam.
Jadi saya charge di pagi hari jam 7 saya cabut 1% dan ngecharge lagi di 16 jam kemudian. Aku bilang ini adalah konsumsi daya yang cukup wajar mengingat baterainya cuma 4300. Tapi kalau udah screen on time-nya udah 5 jaman lebih, ini sih buat saya aman ya kalau kalian pakai ketika aktivitas di luar ruangan. Kalau kalian pengangguran yang cuma main game di rumah, ya itu pasti semua HP nggak akan cukup ya. Nah, lalu kalau ditanya layarnya gimana bang sama Poco F4, bagus gak? Ya sebetulnya untuk layar AMOLED sih mirip-mirip ya. Cuma kalau kalian tanya sama Poco F4, kalau kalian memaksa saya untuk mencari perbedaannya apa, mungkin ada sedikit perbedaan yang sangat kecil dan mungkin kalian gak akan terasa, termasuk saya. Jadi untuk yang Poco F4, bagian terangnya itu kayak lebih ke highlight gitu, lebih ke terang gitu kan. Cuma di Xiaomi 12 Lite bagian highlightnya tuh nggak kerasa terlalu terang. Jadi lebih balance. Itu yang saya rasa ketika saya nyoba compare di video klipnya SNSD yang terbaru. Nah, buat saya pribadi, untuk pemakaian selama 2 minggu ini handphone yang aman, bagus, dan memang secara harga sih emang nggak bisa saya bilang ini handphone yang murah. Karena pertama, tahun ini semua harga naik. Semua handphone naik ya. Jadi memang ya, kalau kalian bilang mahal, emang sih ini memang handphone yang nggak murah. Cuma untuk harga segitu, kalian bisa dapat segala kecantikan di sini dan segala experience yang sangat menyenangkan. Dan di control panel di Xiaomi 12 Lite tuh ada salah satu fitur baru yang baru saya temuin di Poco F4 dan Xiaomi 12 Lite, yaitu ada Live In-Ear Monitor. Secara konsep, kamu bisa dengerin segala suara yang ditangkap oleh mic yang ada di smartphone kamu, di mana akan bisa kamu dengarkan di TWS kamu secara Bluetooth. Jadi secara fungsi ini bisa membantu orang-orang yang kurang pendengarannya atau bisa kalian buat nguping orang lain, gitu ya. Nah bang, mending harga segini beli Samsung atau bang, mending harga segini beli Poco F4 ada OIS-nya. Ya boleh-boleh aja. Ini kan handphone mid-range ya, dimana pasti ada yang disunat di sini, ada yang disunat di sana, ada yang bagus di sana, ada yang bagus di sini. Tinggal sesuaiin aja kebutuhan kalian dengan smartphone pilihan kalian masing-masing. Karena untuk harga-harga segini nggak ada kok yang sempurna. Bahkan di seri-seri flagship, kalau kalian cari kurangnya pasti ada. Jadi cocokin aja ya. Tapi untuk kalian yang benar-benar mencari sebuah handphone yang compact, yang cantik, yang bisa dipakai buat apa aja siap, Xiaomi 12 Lite bisa saya bilang adalah salah satu pilihan terbaik dan tercantik di tahun ini. Jadi segitu aja video yang saya bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.